sini dijelaskan oleh para ulama tentang kebiasaan. Ada kebiasaan orang seperti itu. Naudzubillah, kejam sekali. Insya Allah tidak ada deh di masyarakat kita bunuh anak gara-gara takut. Kalau ada ya itu adalah sisa-sisa jahiliyah. Anaknya dibunuh karena takut melarat dia. Keluar dari nurani yang benar dia. Semua orang berharap kok agar anaknya panjang umur, penuh kasih dengan anaknya, membesarkan anaknya, cita-cita besar untuk anaknya. Tapi di sana ada satu pembahasan sedikit saya hadirkan, masalah fikih kontrasepsi, menunda kehamilan. Awas, menunda kehamilan ada yang haram caranya. Misalnya ada vasektomi, tubektomi atau apa jenis dalam medis yang menjadikan orang tidak akan bisa melahirkan lagi tanpa ada udzur, bukan karena rahimnya diangkat karena penyakit, tiba-tiba membuat satu rekayasa medis sampai dia tidak bisa mengandung lagi, tidak bisa dibuahi lagi, atau seorang laki-laki melakukan proses yang menjadikan dia tidak bisa membuahi selamanya. Ini haram. Kan saya sudah punya anak, nah ini mendahului Allah, seolah-olah anaknya bakal hidup selamanya, bisa saja mati setelah itu anaknya, mau apa? Bingung dia nanti. Atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya harus membuka aurat besar sang istri tanpa ada udzur. Tapi di sana ada menunda kehamilan karena udzur syar'i. Misalnya habis operasi sesar sehingga dokter menghimbau agar tidak melahirkan dalam waktu dekat. Sehingga di sini perlu namanya kontrasepsi. Kontrasepsi yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka itu jelas. Misalnya azl, mengeluarkan air mani di luar rahim, azl. Kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kami melakukan azl, mengeluarkan mani di luar rahim dan wahyu masih turun dan tidak ada teguran dari baginda Nabi, maka azl di sini boleh. Termasuk mohon maaf karena tidak membawa orang lain, termasuk kondom, tidak membawa orang lain. Tapi kalau masih ada sangkut pautnya dengan orang lain, baru diperkenankan dalam keadaan udzur syar'i, darurat tadi. Misalnya menurut dokter, kalau ibu ini hamil, maka sangat berbahaya tentang kesehatannya, karena dia sudah tidak bisa hamil lagi, tidak boleh. Kalau hamil khawatir akan mengarah kepada kematian. Maka dia boleh mengambil kontrasepsi. Yang jelas, yang pasti, maka bisa minta bantuan kepada orang lain. Tentunya akan dipilih. Misalnya kalau harus menanamkan sesuatu di liang rahimnya, maka harus dipilih. Kalau memang suaminya tidak bisa didahulukan, suaminya mungkin bisa memasang apa spiral ya, dipasang, suaminya masang. Kalau tidak bisa suaminya, sementara ini mendesak, harus, kalau tidak berbahaya, kalau hamil menjadi sebab kematiannya, maka baru boleh didatangkan nanti seorang dokter perempuan atau bidan perempuan yang solehah. Bukan asal saja. Naudzubillah, seorang wanita solehah masang spiral saja, tak tahunya diobok-obok sama dokter laki-laki mau saja. Solehahmu di mana wahai solehah? Suaminya seorang ustadz apa ini? Karena kehormatan seorang perempuan dan tidak darurat. Hanya pengen kasus masalah bersenang-senang, bukan begitu. Mohon, kehormatan itu penting. Kehormatan itu penting. Baik, ini masalah kontrasepsi, ceritanya panjang itu nanti. Hanya kami tekankan satu hal. Bagi siapapun yang telah memenuhi syarat diperkenankan menunda kehamilan karena selepas sesar atau karena ada penyakit, dengan cara yang benar, apakah dengan kondom atau azal mengeluarkan sperma di luar rahim, atau dengan spiral dengan cara yang sudah disebutkan tadi, suaminya yang memasang sendiri, atau kalau tidak suaminya karena memang darurat takut bahaya tentang penyakitnya, maka dipasang oleh seorang bidan perempuan yang solehah. Kalau memasang, kalau menunda kehamilan baik azl atau dengan kondom, menunda kehamilan syaratnya yang paling besar yang tidak boleh ada di hati Anda adalah takut melarat. Itu saja yang paling kita tekankan. Kenapa kamu menunda kehamilan? Aduh, nanti gimana ngasih makannya? Awas, jangan ngomong seperti itu. Kemelaratan bukan udzur syar'i dalam hal ini. Orang kaya hari ini itu 4 tahun yang lalu masih nyungsep jadi orang melarat kok.
Dan orang kaya tahun kemarin sekarang bisa nyungsep, ada kok. Ini kurang ajar kepada Allah. Maka jangan menunda kehamilan. Jangan menunda kehamilan karena takut melarat. Dan ternyata yang banyak justru ini yang jadikan alasan. Makanya melarat terus. Kurang yakin dengan Allah. Bukankah setiap anak itu ada rezekinya masing-masing?